Jadi pertanyaan kif halak, keadaannya gimana kabarmu? Itu dua makna. Ada makna abang-abang lambe, ada yang tanya keadaanmu benar. Kalau yang tanya keadaanmu benar adalah nggak cuma tanya dan dia bantu apa yang dia nggak mampu. Cok takon tok, ya apa kabarmu? Ya sehat kabeh, bapakmu sehat, ibumu sehat, anak-anak sehat. Ya terus apa takon tok? Terus dia apa takut kan? Keadaan gimana? Kerjaan lancar, kerjaan gini-gini. Nah, ya sekarang tanya. Kalau cuma tanya tok buat apa? Akhlaknya para salaf itu suka tanya keadaan saudara dan temannya untuk saling membantu antara orang alim dengan orang alim, saling telepon, assalamualaikum ya apa. Rekeningmu piro saiki duwe? Ono alhamdulillah 2,5 juta aman. Si iso gemangan saulan itu. Tanya, telepon lagi ke temannya, waduh rek mbus. Rekeningku blong ana duwe blas. Ya dikirim 500.000, tak kirimnya 5. Saling tanya, saling membantu sama lain. Itu akhlaknya salaf kita dahulu. Ya. Mungkin dia butuh makan, butuh baju, butuh uang, atau butuh untuk bayar utang, atau bayar sekolah anak. Ya. Wahadal khuluq, ke akhlak seperti ini asing sudah. Asing. Di zaman ini sudah tidak ada yang ngurus. Ya, tidak ada yang ngurus. Apa meneh dadi ustad jarang saiki, gak ono sing ngurus. Kon dadi ustad iki tak kandhani ya. Pikiran lek dadi ustad mikir. Kon miskin dilokno, ustad jaluk kono kene, ustad kene ilokno, sugih ya dilokno. Ustad kok sugih. Makanya dadi ustad mikir sik. Gecone walak-walik kalah, walak-walik menang. Ya. Jadi ustadz kerja bermasalah keuangan, ustadz ngemplang duwe wong. Itu lihat, ya. Kalau ustadz yang digoroi, ya gak ono ngono, gak apa-apa. Ustadz gak apa-apa digoroi wong waroke kok zuhud. Ustadz waktu nuntut duit, kalah kabeh kon, percuma. Ya. Jadi saya anjurkan Anda kalau mau jadi ustadz pikir 2 kali. Ya. Loro kabeh. Tapi itu di sisi manusia ya, sama di sisi Allah lain. Ya. Nah, zaman sekarang jadi ustadz, ya, jadi syekh, jadi ustadz, ya. Jangan bergantung sama orang. Istighna anin nas. Walaupun kita butuh, walaupun apa, kita diam. Ya. Nah, karena tadi disebutkan mestinya satu sama ustadz lain itu saling tanya keadaan ente. Rasulullah itu pernah mendapati orang Yaman, di Bukhari Muslim disebutkan, dipuji sama Rasulullah orang Yaman ini. Kenapa? Orang Yaman ini kalau seorang di antara mereka punya rezeki banyak, ya tagosamu, dibagi-bagi, apa ya, setia kawannya itu kuat, saling berbaginya itu kuat. Itu dipuji oleh Nabi, berarti Rasulullah suka dengan orang seperti itu. Ya, para ustadz itu kalau bisa satu sama lain itu tanya. Karena guru saya ini pernah murid-muridnya itu kepingin istilahnya memberi sedikit hadiah kepada beliau itu. Maka waktu itu Al-Fakir yang disuruh mengumpulkan uang sebagian teman-teman, ya, ngasih lah. Kan yang namanya Syekh Kiai itu kan kayak abah sendiri, pengen lah ngamplopi Kiai ini, ngamplopi gurunya ini. Ketika uang itu dikumpulkan di amplop, ketika saya kasihkan Habib guru saya, apa kata guru saya? Tafaqqadu ahwal ikhwanikum. Jangan kasihkan saya, pastikan dulu keadaan saudara-saudaramu, tuh konco-koncomu.
Apa betul mereka semuanya itu sudah nggak butuh hingga uang ini ke saya? Seakan-akan mengatakan afdol duit ini daripada ke saya, kayak no arek-arek sing miskin sing gak duwe duit. Ini suatu pelajaran lah buat kita. Ya. Yang kadang kita kan kalau ada santri datang ngasih, dia dapat uang ngasih, kita kan nggak tanya ya apa konco-koncomu segini wis peteng gak ada duit ini. Ya. Kalau beliau itu tidak, tanya dulu tafakur. Ya. Saya pernah pribadi ini kejadian pribadi ini saya bukan buka di depan umum, cuman mestinya akhlak seperti ini itu akhlakus salaf. Konco-konco musik perhatekno. Pernah suatu saat saya itu dulu kalau umi saya, ibu saya waktu masih hidup, setiap tahun tuh lebaran itu saya ngasih uang, anggap saya ngasih 10 juta ke umi saya. Sama umi saya itu uang itu nggak dipakai, dikasihkan orang-orang yang nggak mampu. Hobinya umi saya itu sodako. Itu kok iki lho kayak ono saaken, iki kayak ono saaken, uang habis sudah. Ya, mungkin beliau juga nggak butuh uang itu buat apa gitu, sudah usia tua, 70 tahun. Jadi uang itu tapi kita ngasih terus ini kayak ono iki, kayak ono kak iki kayak ono kak iki entek. Tapi setiap tahun seperti itu. Pas meninggal ibu saya, uang yang biasa saya kasihkan ibu saya tiap tahun lebaran itu saya kasihkan guru saya. Saya kasihkan guru saya. Saya cerita, biasanya saya ngasihkan umi, ini, tapi sekarang ini umi sudah meninggal. Tahu enggak jawaban beliau? Beliau mengatakan, berikan uang itu kepada orang-orang yang biasa dikasih ibumu. Uang-uang itu sapa ae. Jangan putus dengan meninggalnya ibumu. Akhirnya uang ini enggak jadi. Saya kasihkan, ya, saya berikan saya minta datanya kepada kakak saya itu. Siapa sih biasa dikei umi? Iki, tolong kek mau. Ini akhlak ini sudah tidak ada, hadirin. Ya. Kita para ustadz ini kan alhamdulillah ya, ada yang Allah ngasih kemudahan, ada yang tidak. Ada yang undangannya kelas 250.000. Ono sing undangannya kelas 2,5 juta. Ya. Ono sing kelasnya sampai 5 juta. Nah, kalau bisa berbagi dengan teman-temannya yang masih dalam koridor membutuhkan, butuh. Ya. Majelis yang besar, yang mungkin banyak donaturnya. Nek iso donatur itu dipindah nang majelis sing cilik-cilik. Ini majelis umpama majelis Ar-Ridwan. Donaturnya Ar-Ridwan berapa ribu orang. Mungkin ada bos-bos di Ar-Ridwan itu yang biasa donatur itu. Esis kono jok donatur nang Ar-Ridwan. Donatur nang gini majelis iku lho. Seakan jumlahnya masih 50 60 itu bantuan. Saling muasah, gotong royong membantu, ojo dipek kabeh. Saya ingat ada satu kiai lucu, kiai ini ngomongnya guyon lah, tapi omongannya juga bagus. Beliau undangan ini tidak semua diterima, diterima itu yang masuk dalam setelah mungkin disaring atau gimana, ditanya, jenengan kok milih-milih nek ngundang, rupane pilih sing amplopi coklat tok rupane. Dia bilang enggak. Ya karena dia memang sudah jadi kiai besar, dia bilang ya sing cilik-cilik tak kekno ustad-ustad sing baru pemula-pemula iki rek. Lah mosok undangan tak sikat kabeh. Lah saken sing cilik-cilik gak oleh cipratan. Ya, pikir kiai iki kok tamak ya, serakah nemen serobot kabeh undangan. Ya.
Sing cilik-cilik nasibnya lah gak jelas ya itu. Walaupun dia secara guyon, tapi itu omongan memang benar. Ya, kalau maksudnya itu mana yang bisa diserahkan yang lain, serahkan yang lain. Makanya kadang-kadang saya kalau diundang di daerah yang banyak ulama, wis ge opo ado-ado tuh kok malang ceramah nang kono ge opo. Wong akeh kiai, akeh ustad, masyaallah alim-alim lah apa. Nah, sekali-sekali mungkin lah. Kalau diundang terus banyak ulama di sana lebih afdol untuk mereka. Kemudian warubama yaqul ahadum li sahibi ishalukum, ada yang tanya kepada temannya, ya apa kabarmu? Pertanyaan ini nih apa tujuannya? Ya apa kabarmu iku takon ngono iki apa? Apa cuman sekedar abang-abang lambe? Kalau kamu tanya keadaan karena kau ingin untuk mengetahui keadaan saudaramu membutuhkan atau tidak, baru tanya. Jadi pertanyaan kif halak, keadaannya gimana kabarmu? Itu dua makna. Ada makna abang-abang lambe, ada yang tanya keadaanmu benar. Kalau yang tanya keadaanmu benar adalah nggak cuma tanya dan dia bantu apa yang dia nggak mampu. Ya. Jok takon tok, ya apa kabarmu? Ya sehat kabeh, bapakmu sehat, ibumu sehat, anak-anak sehat, ya terus apa takon tok. Terus ge apa takok kene? Keadaan gimana? Kerjaan lancar, kerjaan gini-gini. Lah, ya sekarang tanya. Kalau cuma tanya tok buat apa? Entek waktu ae. Tapi ya wis menganjaratil ada ngabang-abang lambe keadaan biasanya apa kabar sehat terus buat enak-enakan ngomong lah. Walaupun hakikatnya pertanyaan bukan untuk itu, pertanyaan ini untuk dia mau membantu. Ya. Wa min huna kana Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau berkata, kalau ada orang di antara kalian tidak niat bantu temannya atau enggak ikut meringankan beban saudaranya, lebih baik jangan tanya apa kabarmu. Wis, itu kata Sayyidi Ali Al-Khawas, supaya enggak jadi munafik. Wah, kalau ini diterapkan wis gak ono sing takon. Berarti sekarang kita punya kepastian seperti ini. Barang siapa tanya, gimana kabarmu? Harus siap-siap diutangi. Kalau enggak jangan tanya. Kalau enggak siap ngutangi, jangan tanya kabarmu ya apa, gak usah. Ini kalau pendapatnya Siti Ali Al-Khawas. Jadi lek ketemu wong cek takon apa kabarmu? Ya, Jess. Selamat malam, selamat petang, semono ae wis. Jak usah takon ya apa kabarmu, takon engko dijawab gak lapo-lapo. Ke apa? Malah buka aib aja. Ya. Waduh, berat ini ya. Berat. Jadi barang siapa yang tanya, ya apa kabarmu warasa, ya apa kabarmu, harus siap diutangi. Kalau enggak siap diutangi, jangan tanya kabar. Kalau tanya kabar enggak siap diutangi, berarti kata beliau nifakon, ini sifat munafik. Mek abang-abang lambe tok. Remek wis. Ya. Ini kelasnya yang masya Allah, khuluknya salaf seperti itu. Tapi kalau kita ya wis tak apa-apa lah. Kalau perlu gini, ya apa kabarmu? Waduh, remuk podo. Lho kan lah apa takon kabarmu? Ya maksudku kon supaya takon kabarku pisan. Siap-siap tak utangi pisan kon. Aku lak mancing lagi ngeribon. Ya. Ya, waktu zaman saya masih ingat, zaman saya SMA biyen gak ada duit, mau makan uang ndak ada, di alun-alun, lugu ngelundas sama temen gitu. Kok tahu-tahu tukang mis datang, Pak, nyuwun Pak, turu mangan podo ini podo mbak aku. Mek aku gak ngemis ngono tok ae wis. Padha wis golek wong liyane padha miskine wis.
Waduh berat iki. Tak tahu ojo kasar-kasar. Lah lha apa njaluk padha awake dhewe ben wong lak padha ah. Dimilan ngemis kok awake dhewe, mesti awake dhewe ngemis pisan iki. Sik akehan dhek oleh ngemis oleh dhuwit, awake gak ono, ge mangan gak ono. Wa kana Hatim al-Asam radhiyallahu ta'ala anhu rahimallahu ta'ala yaqul idza qulta li sahibaka kaifa asbahta faqala laka inni muhtajun ila syai'in fatalahaita anhu wa la tu'tihi aw lam tu'tihi hajatahu fataqul lahu kaifa asbahta sukhriyatan bihi. Allah. Wa hadha huwal ghalib ala ikhwan hadha zaman. Persis. Kata Hatim al-Asam, kalau kau berkata kepada temanmu, bagaimana pagimu ini? Gimana keadaanmu pagi ini? Kemudian dia menjawab, pagi ini saya butuh sesuatu. Kemudian engkau pura-pura enggak tahu, acuh tak acuh, dan tidak memberi dia sesuatu untuk kebutuhannya, maka pertanyaanmu, bagaimana kabarmu pagi ini, hanya sekedar ejekan untuk dia. Seakan-akan ini pertanyaan, ya apa kabar? Ya, gimana orang tanya gimana kabarmu itu untuk membantu. Tapi kalau tanya kabar, gimana pagimu, kabarmu pagi ini gimana? Kemudian dia minta tolong nggak bisa, itu hanya membuka aibnya dia, sukhriyatan, ini cuman merendahkan. Jadi kayak gini, ya apa kabar? Si tetep remek aku nih, si tetep enggak apa nyosop ya, si tetep remek podo ngene ambek winginane. Sukhriyah, merendahkan dia. Pertanyaanmu seperti itu. Ya. Makanya siap-siap pokoknya kalau sekarang tanya apa kabar ini. Ya. Dan kita kalau tanya seperti itu, ya tapi memang nggak bisa, sudah jadi mujamalah istilahnya. Untuk kita baik sama orang, gimana keadaan kesehatan. Kayak ingin menunjukkan perhatian kita. Ya walaupun kalau menunjukkan perhatian nggak ada bukti juga percuma mestinya. Tapi ya wis, mau apa lagi, sudah mau diapakan. Ya. Kalau kalam rijal, khuluqur rijal tidak seperti itu. Wa hadza huwa zamanul ghalib alaihi. Wa qad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah taala yaqul innama kanu yas'al ba'dhum ba'dha ala ahwalihim liyunabbihul ghafil ala syukrillahi ta'ala fayashkuruh fayahsul lahu wa lahumul khair bidzalik. Wa fil hadits anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahta ya Rasulullah qultu asbahtu khairan min unasin lam ya'udu maridan wa lam yushayyi'u janazatan. Kemudian kata Sayyidi Ali Al-Khawas, sebenarnya orang tanya keadaan satu sama lain itu adalah untuk mengingatkan yang lupa agar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diingatkan dia syukur, dia terima kasih. Ya. Fayahsul lahu wa lahumul khair, maka semuanya akan mendapat kebaikan sebagaimana hadis Nabi. Rasulullah pernah bertanya, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kaifa asbahta, kaifa asbahta ya Rasulullah, bagaimana pagimu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbahtu khairan min unas. Aku dalam keadaan yang alhamdulillah masih lebih baik dari beberapa orang. Di mana mereka tidak mengunjungi orang yang sakit, tidak juga mengubur jenazah yang meninggal dunia. Ini alhamdulillah. Ya, keadaanku masih seperti ini dibanding orang yang harus jenguk orang sakit, ngantar jenazah. Ini kan kesian keadaannya. Ya. Maka kalau kita keadaan seperti itu, kita mesti terima kasih sama Allah. Diingetin bahwa keadaanku sekarang itu.
Wa qad qila li Abi Bakar Siddiq, kaifa asbahta? Qala asbahtu 'abdan dzaliran li rabbin jalil. Asbahtu ma'muran bi amrih. Diingetin lagi, bagaimana pagimu? Pagiku adalah pagi aku menjadi seorang hamba yang hina di hadapan Tuhan yang agung. Ada asbah arif billah. Ya kan, ini asbaha Abu Bakar wa huwa arif billah. Asbahtu ma'muran bi amri. Aku saat ini dalam keadaan melaksanakan tugas Tuhanku. Jadi pagi ini aku merasa aku ini hamba yang harus patuh perintah Tuhannya. Ya. Orang kalau tahu rendahnya dirinya ini kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal rendahnya dirinya akan tahu kebesaran Tuhannya. Makanya orang yang seperti itu disebut arif billah, dan orang yang seperti itu sampai pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Kayak perkataannya karena ba'dul auliya su'il an maqamil Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Dia sebut bahwa Imam Haddad kif makomnya arif billah. Imam Haddad itu sudah arif billah itu. Kaifa ta'rif bi qasidati. Aku taunya dari qasidahnya beliau yang mengatakan tahaqqaqtu bi ajzi wa khudu'i wa inkisari. Iya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad tahaqqaqtu bi ajzi. Aku sudah meyakini lemahnya diriku. Dan orang yang sudah mengetahui rendahnya dirinya, itu betul-betul yang sudah kenal kepada Allah. Tapi kalau orang masih merasa dirinya itu punya, merasa dirinya itu lebih, merasa dirinya ini besar, tidak kenal Allah. Ya. Jadi kadang pertanyaan seperti itu. Wa qila lil Hasan al-Basri rahimahullah, kaifa asbahta? Faqala asbahtu hanifan musliman la usyriku billahi syai'a. Ya, jadi ada pertanyaan lagi, gimana kabarmu? Supaya syukur kepada Allah. Aku pagi ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan enggak syirik kepada Allah. Jadi seakan-akan menunjukkan ini kenikmatan yang Allah berikan aku dalam keadaan Islam. Nikmat Islam adalah kenikmatan yang tidak ada duanya. Supaya syukur tadi itu, liyaskuru katanya hadis itu. Ya. Sebagaimana dikatakan salafun saleh, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Aku dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Ya. Karena Allah masih memberikan kepadaku nikmatul Islam. Yang nikmat itu adalah paling tingginya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Kan orang kalau mikir gitu aja, dikasih nikmat harta, jabatan tinggi, tapi enggak dikasih nikmat Islam, buat apa? Hilang kabeh nikmatnya. Ya. Enggak dikasih semua, dikasih kenikmatan itu, wa kafa biha min ni'am. Cukup, itu kenikmatan tertinggi. Kita hadirin dikasih kenikmatan yang berlimpah, uang banyak, harta melimpah, cuman tidak dikasih nikmatnya lisan, itu sudah nggak ada nilainya semua itu hadirin.
Padahal lisan ini cuma satu. Nggak bisa nikmatin makanan. Bagaimana kalau yang diambil ini bukan lisan, tapi iman. Nggak bisa menikmati ibadah kepada Allah. Sampean pernah nggak kena flu yang berat sampai gak iso ngerasa nopo? Pernah kan? Ile nggak? Kon rokokan gak ono rasane kayak kebul-kebul tok, ile nggak? Ya, sing rokokan ngerti iki. Kok sing rokok gak ono rasane. Atau yang kalian mungkin yang kena corona kemarin gak iso ngerasa nopo-opo, makan apa ndak bisa merasakan. Sumpek berarti itu. Hanya cuman nih lidah mati sejenak. Nggak bisa merasakan nikmatnya tahu lontong, ambek soto, ambek rawon, ambek okeri. Kita ini sudah dalam keadaan tersiksa. Tapi anehnya ketika kita diambil kenikmatan iman, nggak bisa nikmatnya munajat sama Allah, nggak bisa ngerasakan nikmatnya sholat, nggak bisa ngerasakan nikmatnya baca Quran, zikir kepada Allah. Kok tenang? Kok tenang? Aneh. Makanya kalau kita masih dikasih nikmat tidak syirik sama Allah, iman sama Allah, cukup sudah. Wa qila li Malik bin Dinar kaifa asbahta faqala asbahtu la adri a'angalib ila jannah au ila nar. Gimana kabarmu pagi ini? Jawabannya, pagi ini kabarku aku dalam keadaan bingung. Aku bakal nanti tinggal di mana, surga atau neraka. Berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan pagi ini, dalam keadaan khauf minallah. Alhamdulillah keadaanku hari ini bukan keadaan orang yang nyaman tentang akhirat, masih bingung, takut. Orang kalau takut itu kan nanti amalnya soleh. Wa qila lil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kaifa asbahta faqala asbahtu akul rizqa rabbi wala aqumu bi syukri. Imam Syafi'i, gimana kabarmu hari ini? Jawabannya, kabarku hari ini aku makan rezekinya Allah, tapi aku enggak memberikan haknya. Rezekinya tok tak ambil, tapi haknya ini ibadah. Haknya rezeki ini ubudiyah. Haknya rezeki ini menghamba kepada Allah, enggak aku berikan. Rezekinya tok yang saya ambil. Ada asbah wa huwa mu'tarif. Ya. Dia dalam keadaan pagi mengakui kelemahan dirinya kepada Allah. Nah ini yang harus kita pelajari kalau ditanya orang kaifa asbahta ini. Kan tak takoni kaifa asbahta haho ya. Tidak ada untuk mengingatkan syukur kepada Allah. Ini jawabannya orang hebat-hebat ini ketika ditanya kaifa asbahta, jawabannya seperti ini. Wa qila li Isa alaihi salam, Nabi Isa ketika ditanya kaifa asbahta qala asbahtu la amlik naf'a ma arjuh wala astati' daf'a ma uhadir wa ana murtahinun bi amali wal amru kulluhu bi yadi ghairi wala fakir afqar minni Allah. Nabi Isa lo ini nyentuh orang sakit langsung sembuh, orang mati hidup ya. Tapi ketika ditanya keadaanmu, dia menjawab, aku dalam keadaan enggak memiliki kuasa untuk mengambil manfaat yang aku harapkan, untuk menggapai apa yang aku inginkan, enggak memiliki kuasa untuk itu. Bayangkan, padahal dapat mukjizat kayak gitu dari Allah, tapi merasa enggak bisa apa-apa. Karena dia selalu setiap melakukan apapun biiznillah, Allah ini semua. Dan aku nggak bisa menghindari apa yang aku takuti. Ya, yang aku khawatirkan nggak bisa aku hindari. Kalau terjadi ya terjadi.
dan aku terbelenggu dengan amalku, takut diterima apa enggak sama Allah. Perkara semuanya bukan di tanganku. Ya. Sesungguhnya tidak ada orang yang betul-betul miskin, lebih miskin di muka bumi ini seperti aku. Masya Allah. Wa qila lirrabi' bin Khaythim, kaifa asbahta? Faqala asbahtu dha'ifan mudhniban akulu rizqa rabbi wa a'si amrohum. Keadaanmu hari ini gimana wahai Rabi'? Aku pagi ini dalam keadaan lemah dan banyak dosa. Aku makan rezeki Tuhanku tapi aku maksiati perintahnya. Ini keadaanku saat ini. Qila li Abi Darda, kaifa asbahta? Asbahtu fi umrin yanqus wa dhunubun tazid. Keadaanmu pagi ini gimana? Keadaanku pagi ini keadaan orang yang umurnya nambah. Maaf, yang umurnya berkurang. Amalan enggak nambah, dosa yang nambah. Umur kurang, tapi dosa nambah. Itu keadaanku. Malik bin Dinar ditanya kaifa asbahta, tadi seperti itu. Hamid al-Laffaf ditanya kaifa asbahta, salimun mu'afa, alhamdulillah selamat dan dijauhkan dari musibah. Qala lahul Hatim al-Asam, ya Hamid, as-salamah wal afiyah innama yakunani ba'da mujawazatis sirat wa dukhul jannah. Faqala Hamid, sadaqta. Ketika dijawab aku selamat, aku jauh dari musibah, Qila li Hamid al-Laffaf, seperti itu. Kemudian Hatim al-Asam berkata kepada Hamid ketika menjawab selamat dan afiah, hei Hamid, orang yang selamat dan yang afiah bagi seorang muslim itu kalau sudah nyebrang di sirat, kalau sudah masuk kan kakinya ke surga, baru aman. Kalau di dunia masih belum aman. Wa hakadha fa'lam dzalik. Dia mengatakan sadaqta, betul. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.